Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Nabi Pratama dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang masalah pokok ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi. Satu, ekonomi deskriptif memaparkan secara apa adanya kehidupan ekonomi suatu negara atau suatu daerah di masa tertentu. Dua, ekonomi terapan membahas penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Tiga, teori ekonomi menganalisis hubungan antara variabel ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro. Satu, menganalisis harga sesuatu barang atau jasa tentu saja. Dua, menganalisis tentang perilaku ekonomi tentu saja. Tiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kemiskinan yang tepat. Ekonomi makro. Satu, menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Dua, menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tiga, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap satu kinerja perekonomian secara nasional, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aliran klasik produksi, kegiatan menciptakan atau membuat barang masyarakat beragam kebutuhan beragam. Distribusi, agar dapat sampai kepada orang yang tepat, diperlukan sarana dan prasarana yang baik. Apakah barang yang dikonsumsi benar-benar tepat sasaran? Permasalahan ekonomi modern. Apa? What? Barang yang diproduksi harus ditentukan jenisnya dan jumlahnya dari berbagai pilihan barang yang bisa diproduksi. Bagaimana? How? Pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan, alam, manusia, modal. Perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan optimal. Penentuan teknologi yang digunakan, padat karya atau padat modal. Pertimbangan faktor eksternal. Siapa pelaku produksi? Who? Pemerintah, swasta, dan koperasi. Untuk siapa? For whom? Produksi untuk masyarakat umum atau segmen tertentu. Sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya: satu, teknologi masih sederhana. Dua, sumber daya manusia paling utama. Tiga, belum ada pembagian tugas tanah sebagai sumber kemakmuran. 5. Berpegang teguh pada adat istiadat. Kelebihan: 1. Hubungan antara individu sangat erat. 2. Kondisi ekonomi masih stabil. 3. Gotong royong. Kekurangannya ialah kualitas barang masih rendah, sistem bakteri yang kurang jelas, produktivitas yang rendah. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem komando merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah, baik kepemilikan faktor produksi maupun alokasi pengguna sumber dayanya. Faktor-faktor produksi: 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Modal. 4. Keahlian. Kelebihan: 1. Kemudahan pemerintah untuk mengendalikan massa ekonomi. 2. Produksi dan pasar di bawah kendali pemerintah. 3. Distribusi pendapatan merata. 4. Pengendalian krisis ekonomi oleh pemerintah akan menunda. Kekurangannya: 1. Kurangnya kreativitas dan inovasi masyarakat. 2. Monopoli ekonomi oleh pemerintah merugikan masyarakat. 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan ide. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem pasar atau liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, dan memperoleh keuntungan tanpa campur tangan pemerintah. Faktor-faktor produksi: 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Modal dan keahlian. Kelebihan: 1. Interaksi antara pemerintah dan penawaran. 2. Barang Indonesia diproduksi seefisien mungkin, inovasi diakui dan dihargai. 4. Kemajuan teknologi membuat suatu inovasi cepat diketahui orang banyak. Kekurangannya: partisipasi warga dalam persaingan harga berkurang. Munculnya eksploitasi para pemilik modal. Jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi campuran. Ciri dan sistem ekonomi campuran. 1. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi ini, pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta.
Dalam penerapan sistem ekonomi campuran, sistem ini bervariasi antara negara yang satu dengan lainnya, tergantung situasi perekonomian yang sangat bersangkutan. Sistem ekonomi campuran. Kelebihan. Sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. 2. Fluktuasi harga dapat lebih terkendali. 3. Hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Kelemahan. 1. Jika peran mendominasi akan timbul etatisme. 2. Jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Islam Syariah. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah kegiatan ekonomi, itu sangat bertolak belakang dengan kapasitas yang lebih bersifat individual. Sosialisasi yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penghikmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekurangan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. 1. Keimanan takwaan. 2. Memenuhi kebutuhan. 3. Pembagian kepemilikan. 4. Pengelolaan kepemilikan. 5. Mata uang berseluruh mulia. Sekian materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.